Oke, selamat hari Sabat kepada kita semua. Terima kasih sebab masih lagi setia bersabat bersama-sama dengan kami, keluarga kita di Adventist Penang Hospital Church. Jadi hari ini saya sangat berbahagia, saya diberi peluang untuk memimpin kita semua dalam acara Sabat School. Jadi pada saat ini saya ingin menjemput rekan-rekan semua yang ada di rumah atau di mana saja kamu berada pada saat ini. Mari kita bernyanyi bersama-sama dengan saya. Kita nyanyikan lagu yang pertama, Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Tiada yang dapat memisahkan kita. Jadi terima kasih sebab Anda di rumah pun masih lagi bersemangat untuk bernyanyi bersama-sama dengan saya. Mari kita terus memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saat ini saya ingin menjemput kita semua untuk menyanyikan lagu pembukaan kita untuk Sabat School, As We Gather. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came.
blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Saya ingin menjemput kita semua untuk berdoa pada saat ini. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau telah bersama-sama dengan kami pada sepanjang 6 hari yang lalu, di mana kami bekerja ataupun belajar Tuhan. Dan pada hari Sabat ini kami bersyukur sebab kami dapat menyambut hari Sabat dan kami dapat berehat pada hari ini Tuhan. Bila Engkau memberkati Sabat School kami pada hari ini, bila apa yang kami pelajari nanti dapat kami gunakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Jadi pada saat ini saya ingin menjemput special song kita yang penyanyi dia, saya rasa kamu tidak pernah dengar dia menyanyi yang solo-solo. Jadi hari ini adalah peluang kamu untuk mendengar lagu yang akan dia sumbangkan kepada kita pada hari ini. Jadi saya ingin menjemput adik Aaron. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada semua. Saya bersyukur atas kesempatan untuk menyanyikan lagu untuk kita semua. Tajuk lagu saya ialah Temukan Kita Setia. Mengembara di dunia yang penuh dosa, pendahulu telah buka jalannya, bersorak dengan setia, menguatkan yang lelah. Hidup mereka menyatakan besar rahmat Allah. Dikelilingi limpahnya saksi setia, kita bertanding bukan untuk hadiah. Mereka berikan panutan, kita akan teruskan warisan kesetiaan, hidup kesalehan. Oh biarlah mereka temukan kita setia, api pengabdian kita benderang. Jika kita menuntun, mereka percaya, dan hidup kita ilham ketaatan. Oh biarlah mereka temukan kita setia. Harapan dan mimpi datang dan pergi, apa yang kita tinggalkan teruji. Petunjuk yang ditemukan, kenangan yang terungkapkan, menjadi terang penuntun menuju kebenaran. Oh biarlah mereka temukan kita setia, api pengabdian kita benderang.
Jika kita menuntun, mereka percaya, dan hidup kita ilham ketaatan. Oh, biarlah mereka temukan kita setia, api pengabdian kita benderang. Jika kita menuntun, mereka percaya, dan hidup kita ilham ketaatan. Oh, biarlah mereka temukan kita setia. Amin untuk lagu spesial yang sudah disampaikan oleh saudara kita, Adi Aaron tadi. Jadi pada saat ini saya ingin mempersilakan dan menjemput Elder Elton untuk memimpin dalam Sabat School Lesson pada saat ini. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Bertemu kita kembali dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita triwulan yang ketiga tahun 2020. Pada Sabat ini kita sudah masuk kepada pelajaran keempat dan tajuknya adalah kuasa doa mengantarai untuk orang lain. Sebelum kita mulakan, saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga yang terpuji, yang berkuasa, ditinggikanlah namamu. Ampuni dosa kami Bapa. Terima kasih atas segalanya. Saat ini kami akan belajar bersama-sama ringkasan sekolah Sabat dan mempelajari firman-Mu. Buka hati kami Bapa, supaya kami dapat menerima dan seterusnya dapat memahami Roh Suci-Mu bekerja dalam hati kami. Terima kasih Bapa sudah mendengar doa ini. Dalam nama Yesus saya sudah berdoa. Amin. Pada suatu masa dahulu, ada dua orang yang bersahabat. Seorang Red Indian dan seorang cowboy. Dipenikan cerita, suatu hari cowboy tadi mempelawa sahabat dia orang Indian itu untuk datang ke pekan tempat di mana dia tinggal. Dalam perjalanan itu, Red Indian itu melihat kereta api dan dia mengatakan, "Brother, apa itu? Nampak macam buffalo." "Oh," kata cowboy tadi, "itu adalah kereta api." Red Indian pun bertanya lagi, "Bagaimana dia bergerak?" "Oh, sebab ada kuasa. Dalam dia ada power." Jadi Red Indian itu, "Oh, oke, saya ingat itu." Pada malam hari, mereka pun tinggal di dalam penginapan. Dan satu ketika, sahabat dia, si cowboy tadi, memasang lampu elektrik. Dan Red Indian itu terkejut. "Wow, apa itu?" Dan cowboy itu menjawab, "Itu adalah lampu." "Bagaimana lampu itu menyala? Kalau saya malam hari cuma bintang dan bulan menerangi. Kenapa kamu ada lampu yang seterang matahari?" Dan
Cowboy itu menjawab, itu adalah lampu elektrik. Dan dia ada kuasa di dalamnya. Ada power. Oke. Malam itu berlalu. Red Indian itu tidak puas hati. Dari mana punca elektrik itu? Dia bertanya pada cowboy. Dia kata, di sini, pada Swiss. Oh, baik, kata Red Indian itu. Dia coba merasa kuasa elektrik itu. Lalu dia pun mencoba mencucuk ke lubang Swiss itu dan dapat senjata. Lalu dia berteriak, aduh, kuasa di dalam. There's a power inside. Cerita itu sampai di sana. Pada pelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai doa dan kuasa doa. Untuk ayat hafalan kita bisa ataupun boleh membuka dalam buku Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16 yang mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kalau kita berbalik pada lebih kurang 2000 tahun yang lalu, kita masih ingat selepas Yesus kembali ke kerajaan surga, murid-muridnya bersama semua orang-orang Kristen pada masa itu, mereka berkumpul di malam Pentakosta. Mereka berkumpul lalu berdoa bersama-sama dengan bersungguh-sungguh. Dan pada malam itu juga mereka mendapat kuasa melalui Roh Suci yang turun dalam bentuk lidah-lidah api. Dan melalui kuasa itu, kuasa Roh Suci, mereka boleh bersaksi dan mempunyai kuasa menyembuhkan orang, menolong orang melalui doa dan perbuatan. Pada pasal Sabat ini kita akan belajar topik-topik yang begitu baik, bagaimana doa ini berkesan dalam kehidupan kita. Kalau kita tengok dalam pelajaran secara ringkas, kita ada dua bahagian. Bahagian pertama doa pengantaraan, dan bahagian seterusnya Allah mendengar doa kita. Dan seterusnya kita akan belajar bagaimana cara berdoa. Dalam bahagian pertama, kita akan mulakan tajuk ataupun subtopik yang kecil bertulis berdoa dalam konflik. Kita boleh baca dalam ayat Alkitab Efesus 6 ayat 12 yang mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi dalam ayat ini sudah mengatakan, kita bukan bermusuh dengan kawan kita. Kita tidak bermusuh dengan orang yang bukan sebangsa dengan kita. Kita bukan bermusuh dengan orang yang tidak seagama dengan kita. Tetapi kita bermusuh dengan setan sendiri. Ya sudah mula sebelum penciptaan dan akan berakhir di dalam buku Wahyu. Setan adalah musuh kita. Jadi oleh karena kita mempunyai musuh yang kuat seperti setan, kita memerlukan Tuhan untuk membantu kita. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Melalui doa, kita akan menerima Roh Suci, kuasa daripada Tuhan untuk menghadapi roh-roh jahat ataupun setan sendiri daripada mengganggu kehidupan kita. Melalui kuasa doa, kita akan dikuatkan, dan dengan itu kita boleh menghadapi pencobaan dan gangguan daripada iblis. Pelajaran hari ini merupakan doa pengantaraan ataupun doa syafaat. Ya adalah doa yang boleh
membantu orang lain. Melalui doa kita, kita boleh membantu orang lain dan menolong mereka dalam segala macam konflik, kesusahan, dan sakit. Seterusnya kita tengok subtopik yang kedua, tajuknya berdoa untuk orang tertentu. Kita boleh buka dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 32 yang mengatakan di sana, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yesus sendiri, apabila dia masih dalam dunia ini, dia juga seorang yang pendoa. Dia mendoakan sahabat-sahabatnya, dia mendoakan murid-muridnya, dia mendoakan orang-orang sekelilingnya. Dan pada contoh tadi, dia mendoakan pada Simon ataupun Petrus. Kita tahu siapa Petrus. Petrus sentiasa mengatakan yang dia sayang Tuhan. Dia mengatakan dia sangat cinta Tuhan. Dia sanggup mati untuk Tuhan. Tetapi kita lihat pada akhirnya dia telah jatuh dalam pencobaan dan lemah. Dan dia telah menyangkal Yesus sendiri. Karena apa? Karena kurangnya berdoa. Semasa Yesus di Taman Getsemani, mereka hanya tidur. Mereka kurang berdoa, sebab itulah mereka jatuh. Jadi kalau kita lihat seorang yang lemah dalam kehidupan mereka, mereka tend untuk jatuh dalam pencobaan ataupun kesusahan. Kita haruslah memberi doa, berdoa untuk mereka, menjadi pengenalan kepada Tuhan, supaya mereka juga diberikan kekuatan. Seterusnya, subtopik yang seterusnya adalah berdoa untuk orang percaya yang lain. Dalam community atau dalam gereja kita, bukan kita sahaja yang ada, tetapi kita banyak community ataupun gereja-gereja lain di tempat lain yang memerlukan kekuatan. Kalau kita baca dalam Efesus 1 ayat 16, ia mengatakan, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mendengar ataupun mengingat kamu dalam doamu. Paulus sendiri sentiasa mengingatkan anggota-anggota jemaat, khususnya di Efesus, untuk kuat. Paulus selalu berdoa untuk umat-umat Kristen yang lain. Kalau kita baca dalam Efesus pasal 1 ayat 17 sampai 23, di sana ada 5 poin yang didoakan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Kalau kita tengok dalam ayat ke-17, dia berdoa agar Allah memberi mereka hikmat, hikmat, dan seterusnya, supaya mereka mengenal Allah dengan lebih baik. Yang ketiga, supaya mereka tahu pengharapan atas panggilannya. Nombor 4, supaya mereka tahu warisan mulia yang akan datang. Dan seterusnya, yang kelima, supaya mereka tahu kuasa Allah. Begitulah doa, isi-isi doa syafaat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang ataupun jemaat di Efesus. Kalau seterusnya kita terus baca dalam Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11. Di sana juga Rasul Paulus memberikan doa dia kepada orang-orang ataupun jemaat di Filipi untuk menguatkan mereka. Biarlah mereka menerima Injil, dan Injil itu diberikan kepada orang lain. Seterusnya kita akan tengok topik Allah mendengar doa kita. Kalau kita baca dalam Daniel 10 ayat 12 mengatakan,
Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Dalam pemerintahan Raja Darius, Daniel sendiri sebagai seorang yang beriman pada itu, yang kuat iman pada masa itu, dia juga merasa doubt ataupun rasa kurang pasti dengan doa-doa yang dia layangkan. Sebelum doa yang dia layangkan itu pada masa ini adalah di mana dia berdoa untuk orang-orang buangan dari Babel kembali ke Yerusalem, daripada dikri yang dikeluarkan oleh Raja Ahasiweros, itu orang tua kepada Raja Darius. Walaupun sudah hampir sebulan, dia berdoa ini pada masa ini 21 hari. 21 hari Nabi Daniel sendiri berdoa untuk orang Israel, dan tampaknya doa dia seperti tidak dijawab. Dan akhirnya Tuhan menjawab dia dalam Daniel pasal 10. Dia mendapat penglihatan karena Daniel merasa begitu susah hati. Dia telah berdoa untuk orang Israel supaya dapat kembali ke Yerusalem. Tetapi kekhawatiran tidak terjawab sentiasa ada. Kadang-kala kita sebagai manusia, kita berdoa, kita mohon sesuatu. Kita berdoa untuk seseorang. Mungkin ada sahabat kita yang sudah jatuh dan kita doakan, namun mereka tetap dengan kehidupan mereka. Mungkin ada keluarga kita ataupun ahli-ahli keluarga dan juga gereja yang mempunyai pasangan yang tidak seiman. Kita berdoa untuk mereka dan tampaknya pasangan mereka itu seperti tidak ada tunjuk ataupun tanda-tanda untuk datang kepada Tuhan. Dikatakan di sini bagian ini, Tuhan akan sentiasa mendengar, namun jawabannya bukan sekarang. Kadang-kadang tunggu dulu, kata Tuhan. Belum sampai masanya. Namun Tuhan sentiasa mendengar. Melalui pengalaman Nabi Daniel menerangkan dengan jelas, Tuhan sentiasa mendengar doa kita. Seterusnya kita tengok topik yang terakhir, yaitu bagaimana cara berdoa. Kalau kita membaca dalam doa Yesus, memang itu doanya. Tapi untuk pelajaran Sabat ini, ia lebih kepada doa pengantaraan ataupun doa syafaat. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 12 ayat 23, ia mengatakan di sana, mengenai aku, jauhlah padaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Ini doa Nabi Samuel. Bagi dia, sekiranya kita tidak mendoakan orang lain yang jatuh atau berdosa, itu adalah satu dosa. Jangan kita membiarkan orang lain jatuh tanpa bimbingan, tanpa doa ataupun sokongan dari kita. Kalau kita baca dalam tulisan Rasul Paulus, ada lima poin penting bagaimana cara berdoa, terutama dalam doa syafaat. Nomor 1, doa untuk pembebasan orang lain. Dalam Filipi 1 ayat 19 dikatakan di sana, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Kita ingat semasa di Filipi, Rasul Paulus sentiasa dianiaya, dia ditangkap, dipenjarakan karena memberitakan firman Tuhan.
dan dia memohon sokongan daripada orang-orang pada masa itu. Dan dia juga minta didoakan. Jadi kalau kita melihat orang yang susah dalam ataupun dianiaya, kita doakan untuk mereka. Jangan biarkan mereka. Mungkin di negara lain yang mempunyai pergolakan politik, kita doakan untuk mereka. Karena pergolakan politik itu mungkin adalah satu penjara bagi mereka pada saat ini. Ketidakbebasan dalam beragama. Itu adalah satu penjara. Kita doakan mereka. Nomor 2, doa pelayanan dan pemberitaan. Okay. Untuk pelayanan dalam misi gereja kita doakan kepada pastor, kita doakan kepada layman, kita doakan kepada pemimpin-pemimpin yang memimpin dan memberitakan Injil Tuhan. Kita doakan mereka, biarlah pekerjaan sukses. Okay. Kalau kita tengok The Great Commission oleh Tuhan, dia katakan kita beritakan Injil itu. Sekiranya kita tidak habiskan Injil, Tuhan tidak datang. Dia tidak akan datang, dia tunggu dulu. Adakah kita masih mau menunggu dalam dunia yang fana ini? Nomor 3, kita doa untuk orang-orang yang kita kenal, yang belum menerima juru selamat. Okay. Kita berjumpa ramai sahabat, kita bersahabat dengan orang lain, bukan saja dalam gereja kita, malah kita berjumpa dengan orang-orang di luar. Kita bermain bersama-sama, bersukan, beriadah bersama-sama, bersosial sama-sama. Namun mereka adalah dari agama yang berlainan dari kita. Dikatakan di sini anjuran Rasul Paulus, dikatakan doa untuk mereka, berdoa untuk mereka, sembahyang. Doakan untuk mereka, biarlah hati mereka terbuka. Sebab dalam doa, Roh Suci akan membantu membuka pintu hati mereka. Jadi kita doakan untuk orang lain. Seterusnya nomor 4, doa memohon pengampunan untuk orang lain. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 dikatakan di sana, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Okay. Kita berdoa untuk orang lain. Kita berdoa untuk orang lain. Jangan biarkan orang berbuat dosa. Kalau buat silap, kita doakan. Biarlah hati mereka terbuka. Pintu hati mereka terbuka untuk kembali. Doakan untuk mereka. Seterusnya yang terakhir, doa untuk perlindungan bagi orang-orang yang menghadapi kesulitan. Maksudnya di sini adalah ramai orang yang kesulitan, keluarga-keluarga yang kurang pendapatan, keluarga-keluarga yang kesusahan, mungkin kebakaran rumah, hilang tempat bergantung, orang tersayang mati. Orang-orang inilah yang harus kita doakan. Kalau kita tengok zaman Kristen pada masa lalu, mereka ada kesatuan untuk orang-orang perempuan-perempuan janda, orang-orang yang miskin dalam pelayanan mereka. Kita doakan untuk mereka biar mereka kuat dan mereka dapat dihiburkan. Sebagai kesimpulan, saya akan baca tulisan daripada dari Ellen G. White. Dikatakan di dalam Testimonies for the Church, buku 1, bab yang ke-86, yang mengatakan, mulailah berdoa untuk jiwa, datang kepada Kristus, dekat pada sisinya yang berlumur darah.
Biarkan roh yang lemah lembut dan tenang menghiasi hidup Anda. Dan biarkan permohonan Anda yang tulus, hancur, dan rendah hati naik kepadanya untuk hikmat agar Anda dapat berhasil tidak hanya menyelamatkan jiwa Anda sendiri, tetapi jiwa orang lain. Akhirnya, saya ingin mengatakan ini, marilah kita berdoa. Banyak berdoa, banyak kuasa. Kurang berdoa, kurang kuasa. Tiada berdoa, tiada kuasa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pelajaran-Mu yang begitu baik mengenai doa kepada orang lain. Engkau sudah menunjukkan cara berdoa. Engkau sudah menunjukkan teladan berdoa. Biarlah kami menyematkan dalam diri kami, dalam pikiran kami, untuk sentiasa berdoa. Seperti tertulis dalam buku, tetaplah berdoa. Firman-Mu sudah mengatakan segalanya. Ampuni dosa kami Bapa. Terima kasih Engkau sudah mendengar doa ini. Dalam nama Yesus saya sudah berdoa. Amin. There's nothing unusual about the Adventist Church being involved in mission. Mission has always been our focus, but there is something very unusual about a new mission movement taking off in Tokyo. The church in Japan has a burden for the millions of unreached people living in their capital city. They know that without new mission methods, these people will remain unreached. So they invited the General Conference and the Northern Asia Pacific Division to partner with them to create Mission Unusual, a massive church planting and disciple-making movement. Key to the development of Mission Unusual are the Global Mission Centers, which focus on creating resources to share the gospel with unreached people groups. Today I'm in Tokyo, one of the world's largest cities. With a population of 40 million, the challenge is great before us. But guess what? Our God is greater. He has given us this mandate in Revelation 14:6 and other places in Scripture to go to every nation, kindred, tongue, and people. So how are we doing? Well, we're not home yet. And that's where we as an Adventist family worldwide can focus on reaching the unreached people groups of the city. There's growing diversity in Japan, and the people embrace a variety of lifestyles and subcultures. This includes young people like Sunny Bunny, who use fashion as a form of self-expression. A team of church planting missionaries is already on the ground, learning the language and how best to share Jesus with the Japanese. In time, they'll start new groups of believers, who will in turn disciple others. Eventually, they'll be supported by the ministry of global mission pioneers, urban centers of influence, volunteers, and tent makers, in a concerted effort to reach the entire city for Jesus. Helping to lead this team is Pastor Nozomu Obara, the president of the East Japan Conference. For years, he's had a passion for church planting, and he and his wife Sachiko are actively engaged in a disciple-making ministry for children. Pastor Obara will be transitioning from his position as president to become the associate director for Mission Unusual Tokyo. Greater Tokyo area is a big area with over 40 million people. But in the heart of Tokyo City, there's about 10 million people, and only 10 Adventist churches with about 900 worship attendees every week. So, one Adventist needs to reach more than 10,000 people. Tokyo is a big challenge. To confront the challenge, Japanese pastors and missionaries will use a holistic approach to mission.
Mission Unusual will plant the seeds of mission over the next 5 years. But the mission won't stop there. These efforts will continue to grow and impact people's lives for years to come. Our focus is not just on events and programs. Building relationships and getting involved with people is our focus. Finding out people's needs and meeting people's needs. In other words, implementing Christ's method here in Mission Unusual Tokyo. We'll keep you updated as God leads this movement and uses it for His glory. In the meantime, you too can support Mission Unusual Tokyo. Will you join me in praying for this project as it continues to unfold over the next 5 years to uplift Jesus in this city? The choice to be a Christian is a radical one. It requires an entire change of life. It demands some uncompromising positions that are contrary to common sense. It means that you will always accept the fact that you're a sinner, that Christ's death is the only help available, that there must be a constant search for a new heart, and ultimately that there can only be one person commanding your life. Because your heart is deceitful above all things and desperately wicked. You no longer trust in your own perceptions or criteria while making decisions. Instead, your choices follow the parameters of the Bible, which is Jesus' Word. One cannot have Jesus while rejecting His Word, because He and His Word are inseparable. Solomon says, "Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. It will be health to your flesh and strength to your bones." Then he uses the financial life to suggest a way through which we may exercise our trust in Jesus and submission to His Word. Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. To honor the Lord with first fruits means that we give our best to God first, before meeting any other expenses. Always remember, limited submission generates limited blessings, while unlimited submission brings overflowing blessings. As you return your tithe and give your promise, ask God to give you a submissive heart and to help you to be willing to say, "Speak, Lord, for your servant hears." May we put our desires last and God first. Oke, terima kasih sebab masih lagi bersama-sama dengan kita pada hari Sabat ini. Dan Sabat School kita sudah selesai tadi. Saya harap kita semua diberkati dengan pelajaran yang sudah kita belajar. Jadi makanan rohani yang kita akan terima pada hari ini belum akan habis di sana, sebab kita akan meneruskan dengan Divine Service. Jadi saya ingin menjemput kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu kita yang pertama, "Berilah Padaku Alkitab yang Suci",
terdapat dalam LPMI muka surat 28. Mari kita sama-sama menyanyi. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menyegarkan segenap jiwaku, dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji, yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, waktu hatiku takut dan susah. Berikanlah sabda dalam waktu sedih, Yesus memberi kesukaan surga. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji, yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang meringankan langkah kakiku, yang diarahkan dari dunia ini, dan tiap hari terangi jalanku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji, yang pimpin aku dalam hidupku. Terima kasih. Sekarang mari kita nyanyikan lagu kita yang kedua, terdapat dalam LPMI muka surat 88, bertajuk Bila Nama Dipanggil di Sorga. Bila sangkakala Tuhan bunyi kiamat tiba, hari Tuhan datang amat mulia. Bila orang saleh kelak di seberang dikumpulkannya, dan nama dipanggil aku di sana. Bila namaku dipanggil di seberang sana di sorga, aku harus bersedia. Bila nama dipanggilku di sana, mari kita kerja bagi Tuhan setiap hari. Mari kabarkan hal kebangkitannya. Bila kiamat tiba, tugas kita selesailah, dan nama dipanggil aku di sana. Bila namaku dipanggil di seberang sana di sorga, aku harus bersedia. Bila nama dipanggilku di sana, pada kedatangan Yesus yang saleh dibangkitkan, bersama yang hidup setia ke surga. Tuhan beri istana indah pada umat pilihan, dan nama dipanggil aku di sana. Bila namaku dipanggil di seberang sana di sorga, aku harus bersedia. Bila nama dipanggil
mungkin kita boleh buat persoalan di dalam diri kita masing-masing. Adakah kita sudah sedia nanti bila Yesus akan memanggil nama kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga? Dan lagu kita yang seterusnya saya ingin menjemput kita untuk nyanyikan lagu di dalam LPMI muka surat 101 bertajuk Girang. Saya percaya kita semua rasa bergirang pada hari Sabat ini, jadi lagu ini sangat sesuai untuk kita nyanyikan. Mari kita sama-sama memujikan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Girang. Selesai kerja nanti girang memenuhi ladang, bawa hasil waktu petang masuk ke dunia baru. Girang dan sangatlah girang, girang tetaplah bergilang. Dekatlah masanya bekerja pulang rumah. Kita nyanyi lagu yang indah, puji syukur kita bawa kepada Bapa dan Raja, masuk ke dunia baru. Girang dan sangatlah girang, girang tetaplah bergirang. Girang dekatlah masanya pekerja pulang rumah. Sucilah kegirangan kita di dalam rumah yang indah. Waktu kita sudah sedia masuk ke dunia baru. Girang dan sangatlah girang, girang tetaplah bergirang. Girang dekatlah masanya pekerja pulang rumah. Pada saat ini saya ingin menjemput kita semua untuk menyanyikan lagu pembuka kita dalam LPMI 133, Tolonglah Aku Ya Tuhan. Tolonglah aku ya Tuhan, memujikan rahmat-Mu, karena berkat dan anugerah yang hiburkan hatiku. Tolong ajar aku Tuhan lagu saleh di syurga, agar aku muliakan penebus manusia. Sampai pada hari ini Tuhan sudah selamatkan, dan sepanjang umur nanti Ia akan lindungkan. Waktu aku luar kandang dalam banyak bahaya, Yesus sudah bawa pulang oleh korban darahnya. Aku sangatlah berhutang pada Juru Selamatku, karena segala kasih sayang
dan berkat-Nya padaku. Sungguh lemah aku ini, ya Almasih Tuhanku. Sekarang aku serahkan diri dan jiwaku padamu. Saya jemput kita semua untuk berdoa. Tuhan yang berada di dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau telah bersama-sama kami pada sepanjang kami belajar Sabat School Lesson tadi. Dan pada saat ini kami sudah masuk di dalam Divine Service. Semoga Engkau terus memberkati kami dan Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk tinggal di dalam hati kami Tuhan, supaya apa saja makanan roh yang akan kami terima pada hari ini itu akan dapat kami gunakan di dalam kehidupan kami. Dan saya ingin mohon supaya Engkau terus memberkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Pada Sabat ini kita merasa sangat diberkati sebab kita akan mendengar lagu spesial yang akan dikongsikan oleh pasangan Pet dan juga Niki. Masa ini saya serahkan kepada mereka. Mari kita katakan amin kepada lagu yang telah dikongsikan tadi. Sungguh istimewa lagu itu. Saya harap kita diberkati dengan special song yang sudah kena share tadi. Jadi pada hari Sabat ini juga kita sangat bersyukur sebab kita akan mendengar khotbah yang sangat spesial yang akan dikongsikan oleh Uncle Yo. Dan tajuknya ialah berbahagi dalam kekurangan. Jadi mari kita sediakan hati dan pikiran kita untuk mendengar khotbah yang akan dikongsikan oleh Uncle Yo. Masa dan tempat ini saya serahkan kepada dia. Selamat pagi dan selamat hari Sabat saudara-saudari yang dikasihi sekalian.
Apa khabar semua? Baik tak? Bahagia tak? Syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Hari ini kita akan bahagikan firman Tuhan yang bertajuk berbahagi dalam kekurangan. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, apakah yang kita nak ajukan firman Tuhan ini atau nak kongsikan tentang firman Tuhan ini, iaitu ayat Alkitabnya berada di Lukas pasal 6 ayat 38 yang berbunyi, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, menyentuh tentang tajuk kita hari ini, saya ada sediakan sebuah pantun yang berkaitan dengan tajuk. Mau dengar tak? Terima kasih. Hidup sepakat perlulah sering, berat beban menjadilah ringan. Janda disafat orangnya asing, dipakai Tuhan cukuplah makan. Cuba ambil pantun ini sebagai satu renungan kepada penghidupan kita. Ceritanya firman Tuhan pada pagi yang mulia ini berada di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 hingga 16. Cuma saya buat satu rumusan dulu, iaitu 1. Orang Israel pandang rendah kepada orang asing. 1. Kedua, orang asing ini dipakai oleh Tuhan. Mengapa? Ketiga, orang asing ini ataupun janda disafat ini berada di situasi dilema ataupun di persimpangan jalan antara kiri atau kanan. Ini untuk hak kita memilih. Andainya, yang pertama tu, andainya tidak memberi, mungkin boleh bertahan untuk seketika. Kedua, andainya memberi, menghadapi resiko yang lebih tinggi. Mengapa? Kerana makan ini tak cukup hanya untuk dia 2 anak. Maklumlah, segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak di dalam buli-buli. Hanya itu. Habis, seterusnya mari kita renungkan bersama. Janda disafat dan Elia. Firman Tuhan yang berbunyi begini. Ayat yang kita nak baca itu ayat yang ke-7, iaitu 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 yang berbunyi, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Mengapa Tuhan lakukan begini? Sebenarnya ini cerita yang dulu semasa Raja Ahab mengambil satu perempuan di tempat lain dan untuk jadi isteri, dan isteri itu sembah Baal, maka dia ikut sembah. Itulah Tuhan
seolah-olah menghukum dia untuk dia kembali kepada Tuhan. Jadi kita lihat yang 8, ayat yang ke-8 dan ke-9. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diam di sana. Ketahuilah aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sidon adalah wilayah menjadi pusat penyembah Baal. Jadi Raja Israel, Raja Ahad ini mengambil perempuan di antara Sidon yang menjadi pusat penyembah berhala ataupun penyembah Baal. Jadi diseret oleh perempuan itu pergi menyembah berhala dan membuat mazbah sendiri untuk memuja. Jadi di sinilah Tuhan sakit hati sampai ke hukum dia beberapa tahun tidak hujan. Ini suatu topik yang kita buat renungan kepada diri sendiri. Yang ke-10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah ia di sana seorang janda sedang mengumpul kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu dan berkata, "Cubalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Maklumlah, tidak hujan kan? Air sungai sudah kering. Apa yang kita nak minum? Tidak ada air. Maka jumpalah seorang janda lalu dia minta untuk minum. Perempuan itu sebab dia ada air sedikit, maka dia boleh bagi. Tetapi ayat yang ke-11 macam mana? Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cubalah ambil juga bagiku sepotong roti." Bagaimana? Cuba renung sejenak. Bagi air nak roti ini sudah lebih kan? Kalau orang Kelantan kata macam bagi betih nak paha, beri sekali nak dua. Kalau beri dua macam mana? Habis macam mana? Perempuan ini bagi tak? Sama-sama kita menikmati apa yang dilakukan oleh janda di Sarfat ini. Mari kita baca yang ke-12. 1 Raja-Raja 17:12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku akan sedang mengumpulkan 2-3 kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku, bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati." Saudara-saudari, di kondisi ini kita dapat tahu dan mengerti makanan yang penghabisan untuk perempuan ini dan anak ini. Setelah itu makan, tunggu kebuluran atau kelaparan yang menimpa diri, akan mati. Cuba kita renung sejenak. Apakah Tuhan nak gunakan tentang kondisi ini kepada orang yang menjadi seteru kepada orang asing ini? Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, ayat
13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagi aku sepotong roti budak kecil dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau perbuat bagimu dan bagi anakmu. Cuba kita renung sejenak. Apa maksudnya? Buatlah bagi aku dahulu. Maksudnya utamakan Elia dahulu. Kemudian yang kedua tu, bagi itu sudah tak cukup bagi dia. Inilah menjadi tempat persimpangan, dua persimpangan pilihan, nak bagi, tak bagi, nak bagi, tak bagi. Cuma bergantung di atas iman kita. Bagaimana iman kita? Nak bagi, tak bagi. Kita lihat yang ke-14. Bagaimana? Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurangan sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Ini perjanjian yang dijanjikan oleh Elia. Tepuk dada, tanya hati. Kalau orang yang percaya berani memberi. Kalau orang yang tidak percaya, bagi tak? Tepuk dada, tanya hati. Seperti orang yang tidak kenal Tuhan, orang asing, memang tak percaya. Betul tak? Ini kita lihat hati kita sendiri. Dalam kekurangan kita nak bagi tak kepada orang lain? Mungkin tidak bagi. Kita lihat apakah yang menjadi suatu sifat ataupun suatu perkara yang dilakukan oleh janda di Safat ni. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anaknya pun mendapat makan beberapa waktu lamanya. Kalau kita rujuk kembali kepada hanya segenggam gandum ataupun tepung di dalam tempayan, kalau saya buat sekali makan habis. Ini beberapa lama. Saya cek di dalam Google. 3 tahun setengah kemarau panjang. Tidak ada hujan walaupun embun setitik pun di langit untuk membasahi bumi. Tentu berlaku kebuluran. Saudara-saudara sekalian, dalam ayat 16 berkata, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurangan seperti mana Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara-saudari sekalian, apa yang diperkatakan oleh Tuhan, Tuhan akan memberinya, akan melunaskan janjinya. Jadi di sini kita buat suatu pelajaran kepada kita agar apa yang Tuhan tuntut daripada kita, itulah yang kita akan memberi kepada Tuhan. Pelajaran yang menjadi pelajaran di dalam kisah ini, apakah pelajaran bagi kita, anda dan saya, saudara-saudari sekalian? Pelajarannya satu, mengasihi sesama, iaitu
janda di Safat ini mengasihi sesama. Sama ada orang tu senantiasa menghina dia, mengasingkan dia sebagai orang najis, tetapi dia bagi. Cuba renung sejenak. Kita sesama kita, orang percaya adakah seperti mana janda di Safat ini? Jawab kepada diri sendiri, jangan jawab kepada saya. Saudara-saudari, yang kedua, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Elia ini adalah pekerja Tuhan. Jadi dia memberi dahulu kepada Elia, kemudian yang bagi baru dia. Ini yang terbaik. Seperti mana anda dan saya, talent kita, apa yang Tuhan bagi kepada kita, kita beri balik kepada Tuhan. Itu perkara yang terbaik. Dan keempat, Tuhan memberi apa yang kita memerlukan. Apa yang kita penting sekarang ni? Harta benda ataupun apa? Kesihatan. Itu yang terpenting. Kita ada kesihatan. Pekerjaan apa pun kita dapat lakukan dan makanan setiap hari kita boleh sediakan. Saudara-saudari sekalian, untuk menjadi suatu kesimpulan, saya ada satu ayat kitab ataupun dalam firman ini menyediakan satu ayat kitab yang menjadi renungan kita bersama dalam Lukas pasal 6:38 berbunyi, berikan dan kamu akan diberi. Renungkan ayat yang saya highlightkan itu. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurah ke dalam ribaanmu. Berlimpah-limpahlah tu maksudnya. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apa yang kita lakukan kepada orang, kita akan mendapat kembali. Apa yang kita memberi akan kita mendapat kembali. Ini suatu kesimpulan, satu ayat ataupun satu takaran yang begitu kuat bagi kita untuk mengimani kepada Tuhan. Sekian. Terima kasih. Amin. Amin kepada khotbah yang sudah dikongsikan oleh Uncle Yo tadi. Jadi sebagai lagu sambutan, saya menjemput kita untuk menyanyikan lagu Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks.
Saya menjemput Uncle Yo untuk menutup kebaktian kita dengan doa yang akan dia layangkan. Saudara-saudari sekalian, sekarang mari kita tunduk kepala, saya pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan kerana firman ini. Terima kasih Tuhan kerana Engkau memberikan firman ini sebagai suatu pedoman hidup di dalam kami, agar segala talenta kami, segala perkara yang kami lakukan, segala apa yang kami belajar, semuanya datang daripada Bapa, menjadi suatu perkara yang baik untuk melayani Tuhan seterusnya. Terima kasih Tuhan di atas berkat Bapa yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan kerana mendengarkan permintaan kami dan berserta dengan kami. Kami serahkan segala perkara kepada Bapa, dengan nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Anda semua sebab sudah setia untuk bersama-sama dengan keluarga PAHC kita pada hari Sabat ini dalam kebaktian kita. Jadi mari kita teruskan setia untuk mendengar dan juga belajar lebih tentang Allah pada sundown nanti. Jadi jumpa Anda petang ini. Gracious